Batur sedulur sekampung, Kian Santang adalah tokoh tasawuf dari tanah Pasundan yang ceritanya melegenda, khususnya di hati masyarakat Pasundan dan kaum tasawuf di tanah air pada umumnya. Tokoh Kian Santang ini pertama kali berhembus dan dikisahkan oleh Raden Cakrabuana atau Pangeran Walangsungsang ketika menyebarkan Islam di tanah Cirebon dan Pasundan. Pangeran Cakrabuana adalah anak dari Prabu Siliwangi atau Jayadewata Raja Pajajaran yang dilahirkan dari permaisuri ketiga yang bernama Nyi Subang Larang. Subang Larang sendiri merupakan murid dari Mubalik Kondang, yaitu Syekh Maulana Hasanuddin atau dikenal dengan Syekh Kuro Karawang. Bermula ketika Raden Walangsungsang memilih untuk pergi meninggalkan Galuh Pakuan atau Pajajaran yang disebabkan oleh keberbedaan haluan dengan keyakinan ayahnya yang memeluk agama Syakyang. Pada waktu itu diriwayatkan beliau berkelana menyiarkan Islam bersama adiknya, yaitu Rara Santang, ibu dari Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, dengan membuka perkampungan di pesisir utara yang menjadi cikal bakal kerajaan Caruban atau Kasunan Cirebon yang sekarang adalah kota Madya Cirebon. Legenda Kian Santang sendiri diambil dari sebuah kisah nyata dari tanah Pasundan tempo dulu yang ceritanya pada waktu itu tersimpan rapi berbentuk buku di perpustakaan kerajaan Pajajaran. Karena Pajajaran adalah hasil penyatuan dua kerajaan antara Galuh dan kerajaan Sundapura, yang dimana kerajaan Galuh dan Sundapura adalah dua kerajaan pecahan dari Tarumanegara yang di masa Prabu Purnawarman, yaitu raja ketiga dari kerajaan Tarumanegara, yang dipecah menjadi dua, yaitu Tarumanegara yang berganti Sundapura dan ibu kota lama menjadi Galuh Pakuan, dan Jayadewata menyatukan kembali dua pecahan kerajaan Tarumanegara menjadi Pajajaran, di mana dikisahkan pada waktu itu pernah terdapat putra mahkota yang sakti mandraguna bernama Gagak Lumayung, yang ceritanya di tataran Sunda dan sekitarnya tak ada yang mampu mengalahkan ilmu kesaktiannya. Hingga suatu saat datang pasukan dari dinasti Tang yang hendak menaklukkan kerajaan Tarumanegara. Namun berkat Gagak Lumayung, pasukan Tang dapat dihalau dan tunggang langgang meninggalkan Tarumanegara. Semenjak itu Raden Gagak Lumayung diberi sebutan Kian Santang atau penakluk pasukan Tang. Diceritakan Sang Kian Santang ini karena saking saktinya hingga dia rindu ingin melihat darahnya sendiri, hingga sampailah di suatu ketika saat dia mendapat wangsit di tapa beratanya bahwa di tanah Arab terdapat orang sakti mandraguna. Konon dengan ajian napak sancangnya, Raden Kian Santang mampu mengarungi lautan dengan berkuda saja. Di mana dalam ceritanya ketika sampai di pesisir, beliau bertemu seorang kakek, dan padanya dia minta untuk ditunjukkan di mana orang sakti yang Kian Santang maksud tersebut. Dan dengan senang hati si kakek tua tersebut menyanggupinya, dan sementara dia mengajak Kian Santang untuk mampir dulu ke rumahnya. Singkat cerita, setelah sampai di rumahnya, tongkat dari sang kakek tersebut tertinggal di pesisir dan minta Kian Santang untuk mengambilkannya. Konon dikisahkan Kian Santang tidak mampu mencabut tongkatnya sampai tangannya berdarah-darah. Disitulah Kian Santang baru sadar kalau kakek itu adalah orang yang dicarinya selama ini, dan akhirnya dengan membaca kalimat syahadat yang diajarkan sang kakek tadi,
yang akhirnya menjadi guru spiritualnya. Tongkat tersebut dapat dicabut. Cerita tersebut membumi sekali sampai saat sekarang, dan yang aneh, kebanyakan orang menduga kalau Kian Santang itu adalah Raden Walang Sungsang. Padahal banyak sekali cerita yang sepadan dengan kisah Raden Walang Sungsang tersebut, yang sesungguhnya dialah yang mengisahkan, justru dialah yang dikira pelaku, atau Raden Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana sebagai tokoh yang diceritakan itu. Tujuannya adalah hanya sebagai media dakwah dan penyebaran Islam di bumi Cirebon dan sekitarnya, sehingga sampai sekarang banyak kalangan yang menyangka Raden Walang Sungsang adalah Kian Santang. Bahkan ada yang menafikan Kian Santang adalah adik Cakrabuana dan kakak dari Rara Santang. Raden Walang Sungsang mengambil cerita ini dari perpustakaan Kerajaan Pajajaran dengan pertimbangan karena kisah itu mirip dengan kisahnya, yang dimana Kian Santang setelah pulang dari Arab, dia ingin mengislamkan ayahnya Prabu Purnawarman, namun ditolaknya, dan Kian Santang memilih meninggalkan istana dan tahtanya diberikan adiknya, yaitu Dharmayawarman. Begitu pula Raden Walang Sungsang yang pernah merantau ke Arab dan meninggalkan adiknya Rara Santang yang diambil istri oleh putra kerajaan Mesir waktu itu, dan pernikahan berlangsung di Mesir, yang dari perkawinan inilah nanti akan lahirlah Raden Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Keinginan Walang Sungsang untuk mengislamkan Prabu Siliwangi ditolak mentah-mentah, dan ayahnya tidak ingin bertarung dengan anaknya, maka dia memilih mensucikan diri atau bertapa. Konon beliau menjelma menjadi macan putih. Pengambilan kisah penokohan dalam sebuah cerita seperti ini sebenarnya pernah pula terjadi pada era sebelum Raden Walang Sungsang, yang tepatnya dilakukan oleh Raja Jayabaya atau Raja Islam pertama di Tanah Jawa. Dari Kerajaan Panjalu atau Kediri, di mana suatu masih dipegang Raja Airlangga, kerajaan tersebut bernama Kerajaan Kahuripan. Dan karena kedua anaknya semua meminta tahta, maka Kahuripan dibagi dua, yaitu Panjalu dan Cenggala. Sepanjang perkembangan dua kerajaan tersebut selalu bermusuhan, dan pada masa kerajaan Panjalu dirajai oleh Jayabaya,